Ruh itu kondisinya ada bermacam-macam ya. Ada ruh sebelum ditiupkan ke dalam jasad kita, ada ruh yang bersatu dengan jasad kita di saat kita terjaga, ada ruh yang bersatu dengan jasad kita ketika kita tertidur. Nah, ini berbeda. Dan ada ruh ketika bersatu dengan jasad kita tapi di alam barzakh. Nah, ini macam-macam kondisinya, satu sama lain tidak bisa dibedakan ya. Alhamdulillah setelah dicabut ruhnya dikembalikan lagi sehingga bapak-bapak bisa hadir lagi di sini di masjid. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan sisa umur yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk bisa memperbaiki catatan amal soleh kita. Sesuai dengan doa yang kita panjatkan setiap kali bangun dari tidur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali. Karena tidur itu sebetulnya kematian ya, kematian yang kecil. Masa di mana ruh kita tidak seperti dalam kondisi ketika kita terjaga. Di dalam kajian ruh yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ruh itu kondisinya ada bermacam-macam ya. Ada ruh sebelum ditiupkan ke dalam jasad kita, ada ruh yang bersatu dengan jasad kita di saat kita terjaga, ada ruh yang bersatu dengan jasad kita ketika kita tertidur. Nah, ini berbeda. Dan ada ruh ketika bersatu dengan jasad kita tapi di alam barzakh. Nah, ini macam-macam kondisinya, satu sama lain tidak bisa dibedakan ya. Alhamdulillah setelah dicabut ruhnya dikembalikan lagi sehingga bapak-bapak bisa hadir lagi di sini di masjid. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan sisa umur yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pada hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab hadis arba'in ya, hadis ke-23 ya, yang punya bukunya bisa dibaca di hadis ke-23. Ini isinya tentang macam-macam kebaikan. Hadisnya dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Pak Jadi mau baca enggak terjemahannya?
Abu Malik Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu bagian dari iman. Ucapkan alhamdulillah memperberat timbangan kebaikan. Ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah nur cahaya, sedekah adalah burhan bukti nyata, sabar adalah berita, dan Al-Quran adalah hujah, argumen yang membela atau menuntutmu. Semua orang berusaha, ia pertaruhkan dirinya. Ada orang yang untung dan ada orang yang rugi. Hadis riwayat Muslim. Selain hadis ini adalah salah satu hadis yang dijadikan sebagai panduan hidup ya oleh para ulama. Banyak yang mengomentari hadis ini adalah aslun azimun min usulil iman wal Islam. Ini adalah pokok pangkal dari iman dan Islamnya seseorang. Jadi kalau bisa mengamalkan hadis ini, iman Islam itu sebetulnya selesai ya. Makanya kemudian dipilih oleh Imam An-Nawawi untuk dijadikan salah satu hadis yang dirangkum dalam kitab Al-Arba'in ini. Jadi ini kan hadisnya cuma 42, tapi 42 hadis ini merangkum semua kebutuhan hidup kita. Dan rakyat. Jazakallahu khairan wa zawwajakallahu bikran. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik. Wa zawwajakallahu bikran, dan semoga Allah menikahkanmu dengan seorang perawan. Orang Arab kalau itu begitu, Pak. Yang ujung-ujungnya suka sama, jazakallahu khairan wa zawwajakallahu bikran. Tapi nanti kalau Pak Firman yang bawa, saya nggak berani. Jazakallahu khairan aja udah. Atau Pak Irwan, saya nggak berani. Nah, kalau Pak Yuda kan lain, nggak akan kedengeran. Tapi ada anaknya. Baik. Jadi hadis ini membahas banyak hal ya terkait panduan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan dari berbagai macam kegiatan aktivitas ibadah kita, mulai dari bersuci nanti sampai urusan Al-Qur'an ya. Nah, saya akan petik dari yang paling ujungnya saja. Kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu berangkat pagi-pagi, pulang sore, istirahatnya malam 24 jam, semuanya sama. Semua orang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala apapun aktivitasnya. Ya, mau yang ibadah nanti ujung-ujungnya kepada Allah. Yang tidak ibadah ujung-ujungnya nanti juga dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya adalah aktivitas itu yang akan membedakan faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Ya. Ada orang yang menyelamatkan dirinya sendiri, ada orang yang menjerumuskan dirinya sendiri. Nah, kita akan melihat amalan-amalan yang akan menyelamatkan yang tadi disebutkan sebelumnya di kalimat-kalimat yang paling awal. Baik, yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Tuhur itu adalah kegiatan bersuci. Kalau bahasa Arab memang sensitif sekali. Kalau bacanya keseleo sedikit, at-tahuru itu adalah media bersuci. Air ya. Kemudian tuhur itu adalah kegiatan bersuci yang biasa kita kerjakan, misalnya wudu, kemudian mandi, kemudian yang lain-lain ya. Ini tuhur. Tahur itu medianya. Air yang suci dan menyucikan ya, itu disebut tahur. Kalau yang suci saja dan tidak menyucikan namanya tohir. Ini beda ya. Kalau tohir itu suci tapi tidak mensucikan. Misalnya kopi, ini suci
Kena baju tidak perlu dicuci, cuma kotor saja kan. Dipakai sholat sah karena dia bukan najis. Ini air suci, tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai wudhu. Jangan sekali-kali wudhu pakai kopi, ya. Nah, ini namanya air suci, tapi tidak mensucikan, namanya tohir. Yang suci dan menyucikan namanya tohur. Tohur, ya, suci dan menyucikan. Nabi SAW pernah ditanya tentang air laut, ya Rasulullah, kalau saya lagi jalan-jalan naik kapal pesiar misalnya, oh, terus gimana saya wudunya? Air laut boleh enggak? Nah, Nabi menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu, tahur, airnya suci dan mensucikan. Kalau kegiatannya tuhur, kalau kegiatannya tuhur. Wudu itu adalah aktivitas. Bapak-bapak niat kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, ya. Wudu itu aktivitas. Airnya disebut wadu. Airnya disebut wadu. Tolong bawain air dong, saya mau wudu. Nah, air yang digunakan untuk wudu namanya wadu. Kalau ini sih alhamdulillah jarang. Yang sering salah dipakai itu mayit. Mayit itu dalam bahasa Arab yang mau meninggal. Bapak-bapak mayit di Indonesia yang sudah meninggal. Mana mayitnya? Mayitnya mah bapak yang belum meninggal. Jadi mayit itu yang akan meninggal, bukan yang sudah meninggal. Tapi di Indonesia mayit itu yang sudah meninggal. Ya nggak apa-apa, ya. Dalam Al-Quran disebutkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, kamu adalah mayit. Nabi Muhammad kan masih hidup ketika ayat itu turun. Kamu adalah mayit, mereka juga mayit. Kamu akan mati, mereka juga akan mati. Ini makna asalnya. Kemudian digunakan juga untuk orang yang sudah meninggal, baik di dalam bahasa Arab sama saja ataupun di dalam bahasa Indonesia. Jadi ini at-tuhuru adalah kegiatan bersuci. Kegiatan bersuci. Syatrun itu artinya separuh. Separuh. Syatrun itu separuh. Al-iman, iman. Nah, jadi bersuci adalah sebagian dari iman. Kalau dalam bahasa mahfudotnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis, ya. Itu kata-kata mutiara. Hadisnya at-tahuru syatrul iman. Ya, at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Baik. Apa yang dimaksud dengan bersuci di sini? Para ulama nanti ada bermacam-macam mendefinisikan hadis ini. Apa sih maksudnya bersuci sebagian dari iman? Satu, maksudnya bersuci dari dosa. Karena iman itu pada pangkal pokoknya cuma dua. Satu, mengerjakan perintah. Dua, meninggalkan larangan, Pak. Jadi kalau dibagi dua, iman itu satu, mengerjakan perintah. Dua, meninggalkan larangan. At-tahuru membersihkan diri dari dosa. Berarti tinggal separuh lagi, mengerjakan yang diperintahkan. Kalau at-tahuru meninggalkan yang dilarang. Ya. Kan udah separuh tuh iman. Iman itu penggolongannya dua. Takwa itu kan dua, Pak. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kan begitu. Nah, menjauhi larangannya at-tahuru. Nanti menjalankan perintahnya separuh lagi, makanya disebutkan at-tahuru syatrul iman, bersuci dari dosa dengan meninggalkan dosa. Kalau sudah dikerjakan dengan istighfar dan taubat, itu separuh dari iman, separuhnya dari iman. Ini maksudnya dari at-tahuru syatrul iman. Makanya nanti di dalam doa-doa setelah kita selesai wudhu, biasanya kita dianjurkan untuk membaca setelah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku bagian orang-orang yang bertaubat. Taubat itu dari mana?
dari perbuatan dosa. Kan berarti kan memang maknanya adalah at-tahuru di sini menurut sebagian ulama bersuci dari dosa. Bersuci dari dosa. Di dalam hadis tentang keutamaan, di dalam ayat tentang keutamaan masjid disebutkan fihi unasun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid ada bapak-bapak yang senang membersihkan diri dari dosa. Jadi at-tahuru, membersihkan diri dari dosa, adalah sebagian dari iman. Itu ciri laki-laki, Pak. Ya, karena laki-laki itu kalau dalam bahasa Arab itu dua. Satu ada rojulun, dua zakarun. Zakarun laki-laki, rojulun laki-laki. Bedanya kalau zakarun adalah laki-laki, secara biologis laki-laki ya, yang punya alat laki-laki. Tapi belum tentu sifatnya laki-laki, Pak. Ya, kalau hanya sekedar punya alat kelamin laki-laki itu namanya zakarun. Tapi kalau punya sifat laki-laki itu namanya rijal, rojulun. Ya. Makanya ya, di dalam konteks keluarga yang disebut bukan zakarun, az-zukur qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin perempuan, enggak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal bukan hanya laki-laki yang punya, mohon maaf ya, tanda laki-laki, Pak. Tapi rijal itu adalah laki-laki yang satu tadi secara biologisnya dia laki-laki, kemudian punya sifat laki-laki. Punya sifat laki-laki. Satu, infak, sifat laki-laki. Dua, ilmu, sifat laki-laki. Makanya kalau bapak-bapak rajin ke pengajian, memang masih laki-laki begitu. Ya. Biasanya kan ibu-ibu semua rajin kayak pada ngaji. Ya. Ini rijal, laki-laki. Nah, ini sekali lagi makna yang pertama dari at-tuhuru syatrul iman. Kemudian makna yang kedua, at-tuhuru syatrul iman itu adalah bersuci secara fisik adalah sebagian dari iman. Karena yang dimaksud dengan iman itu adalah sholat. Ya, ini semacam majaz apa ya? Metonimia gitu ya. Kalau nyebutin sesuatu dengan hal yang paling populer, yang paling penting, itu namanya metonimia. Gak apa-apa kalau beli ke warung mau beli mie instan, belinya apa? Indomie ya. Nggak ada yang beli mie sedap. Nah, Indomie, entar dikasihnya kadang mie sedap, kadang mie gaga gitu ya. Tapi kan belinya apa? Indomie ya. Ya. Kalau beli deterjen belinya Rinso gitu. Kalau itu mesin air Sanyo gitu. Begitu ya. Nah, jadi karena merek-merek ini sudah kadung populer sehingga menggantikan kategori umumnya. Kategori umum itu deterjen loh. Kategori umumnya itu mie instan. Tapi karena sudah kadung populer, sudah banyak dikenal, sudah banyak diakui, akhirnya mie instannya digeser, diganti sama Indomie. Iman itu banyak cabangnya, tapi yang paling populer dan paling penting itu sholat, Pak. Makanya iman itu sholat. Sholat itu iman. At-tuhuru syatrul iman, makna yang kedua, bersuci adalah separuh dari sholat. Separuhnya sholat. Kalau kita ingin sholat benar, separuhnya ada di bersuci, Pak. Bersucinya berantakan, jangan pernah berharap sholatnya benar. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat dari orang yang berhadas sampai dia berwudu. Tidak akan diterima sama sekali. Kemudian nanti sebagus apa kesempurnaan sholat dilihat dari kesempurnaan wudunya. Semakin sempurna sholatnya. Semakin serius wudunya, nanti semakin serius sholatnya. Semakin bagus mandinya, semakin bagus sholatnya. At-tuhuru syatrul iman. Makanya nanti ada pertanyaan lagi, gimana saya pengen sholatnya benar, khusyuk dan lain sebagainya. Kata kuncinya pertama kali ada di dalam bersuci. Karena itu separuh dari sholat kita. Kita tinggal nyari separuhnya lagi.
Makanya di semua hadis-hadis tentang keutamaan sholat selalu diawali, barang siapa yang berwudu dengan sempurna lalu dia berjalan ke masjid, maka pahalanya ini. Selalu diawali dari barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Karena berwudu, bersuci adalah separuh dari sholat. Nanti bapak-bapak kalau bersucinya sudah sempurna, tinggal nyari separuhnya lagi sholatnya itu. Tinggal nyari separuhnya lagi. Nah, ini maksudnya bersuci adalah sebagian dari iman, artinya adalah wudu, mandi itu sebagian dari sholat kita. Dari mana pengertian ini diambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud adalah salat, ya, sesuai dengan konteks ayat. Dulu pada tahun kedua di bulan Sya'ban, Nabi SAW kemudian diberikan perintah untuk mengganti arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Para sahabat berat, terus gimana nasib sholat kita yang udah bertahun-tahun ngadepnya ke sana? Sayang dong, jadi nggak sah. Nah, kemudian turun ayatnya, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Disebutkan dengan iman, padahal maksudnya sholat, karena sholat adalah iman, iman adalah sholat. Saking pentingnya sholat begitu, ya. Sampai dijadikan ungkapan langsung yang menunjukkan iman, sebagaimana Indomie itu mie instan gitu ya, Sanyo itu mesin cuci. Makanya disebutkan secara khusus aktivitas ibadahnya, padahal maksudnya adalah secara umum bangunan dari keimanan dan keislaman seseorang. Nah, ini maksud yang kedua. Kemudian maksud yang ketiga, bersuci adalah sebagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersuci adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan bersuci adalah nisful iman, sebagian dari iman. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersuci ini juga adalah nanti bisa disebut sebagai pintunya, gerbangnya, kuncinya surga. Bahkan disebutkan di dalam hadis, siapa yang wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan doanya, diawali dengan syahadat. Itu yang penting syahadatnya, Pak. Jangan langsung doanya ya. Yang penting itu syahadatnya. Jadi setelah selesai wudu, kalau bisa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kemudian baca doanya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, tapi yang penting bukan itu, yang penting itu syahadatnya. Diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, mau ditambah boleh, nanti ditambah lagi boleh. Ya, tapi yang paling inti adalah satu syahadatnya, yang kedua Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Nabi SAW, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, akan dibukakan pintu surga yang jumlahnya 8. Dan dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Pintu surga 8, pintu neraka 7, beda ya. Nah, bukan 7. Pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Ya. Salah satunya adalah babus sholah, pintu sholat. Ada lagi nanti babul jihad, pintu jihad. Ada lagi kemudian babus sedekah, pintu sedekah. Ada babul royan. Ya, itu sesuai dengan nama-namanya kecuali royan. Ya, royan ini untuk yang berpuasa. Satu lagi yang sering dilupakan adalah babul walid. Ya, pintu ayah. Bapak-bapak punya pintu. Ya, ini ya. Ji, ada pintu ayah Ji. Ya. Gazi nih sama Adnan. Ada pintu ayah. Surganya di bawah telapak kaki ibu, pintunya di ayah. Biar seimbang gitu ya. Biar seimbang.
Wah, yang penting mah berbuat baik kepada ibu, karena pintu apa surga ada di bawah telapak ibu. Itu mau lewat mana? Jendela. Pintunya ada di ayah. Ya. Ini salah satunya adalah dari babus sholat. Kemudian ada babul jihad, ada bab yang lain-lain, jumlahnya ada 8. Itu dibukakan semua dan dipersilahkan mau masuk lewat pintu mana saja juga boleh. Ya, itu saingannya ibu-ibu. Ya, saingannya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sholat ya 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, udah cuma itu doang tugasnya. Sholat sama puasa. Kemudian taat kepada suaminya, dia boleh milih masuk surganya dari pintu mana saja. Bapak-bapak nggak ada, bapak-bapak banyak banget syaratnya nanti. Ya, kalau ibu-ibu sederhana, sholat, ya, kemudian puasa, lalu taat kepada suaminya, sudah. Mau masuk lewat pintu yang mana saja boleh, ya. Sederhana sekali. Cuma ternyata memang sulit, ya. Yang ini saja, yang sederhana ini juga ternyata kadang-kadang sulit untuk kita kerjakan, gitu ya. Wudu dengan sempurna, kemudian wudu yang sempurna nanti ada di dalam hadisnya Utsman bin Affan, ya. Saya coba dulu, sudah dijelaskan oleh Ustaz Aib Saifullah. Kemudian setelah itu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu nanti ditambah doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Semua pintu surga yang jumlahnya 8 akan dibukakan untuk bapak-bapak. Silahkan mau masuk lewat pintu mana saja, boleh. Ya. Kemudian bersuci itu adalah amanah. Amanah, tanda kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kepercayaan kita kepada Allah itu melalui wudu, melalui mandi. Karena bapak-bapak tadi kesini ya, belum wudu misalnya, emang ada yang tahu, Pak? Nggak ada. Ya, wudu itu amanah. Silakanlah sesuai dengan tingkat iman, dengan tingkat kejujuran masing-masing, dikerjakan masing-masing. Saya kalau tadi misalnya ya belum wudu kesini kan nggak akan ada yang komplain, bapak-bapak. Ya. Kalau nggak sholat kelihatan kan, kalau nggak ke masjid kelihatan, kalau nggak sholat kelihatan, kalau ini. Tapi kalau saya nggak wudu ke masjid silakan, bapak lihat. Nah, pokoknya ke masjid nggak wudu, nggak ada yang tahu. Belum mandi kan nggak ada yang tahu ya. Nah, itu makanya bersuci itu kata para ulama adalah amanah, karena ini hubungannya langsung dengan Allah. Yang lain itu kadang-kadang nggak perlu tahu dan tidak tahu kita sudah wudu atau belum, kita batal tadi atau tidak. Ya, malu misalnya di dalam saf tetap nerusin sholat pada udah batal, kan nggak ada yang tahu, Pak. Ya, nggak ada yang tahu. Itu adalah amanah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga wudunya, dia telah menjaga amanahnya. Siapa yang menjaga wudunya, menjaga mandinya, dia telah menjaga amanahnya. Kemudian yang kedua, ini tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aktivitas yang luar biasa, sampai ditulis satu bab penuh, Pak, satu buku penuh isinya tentang keutamaan zikir. Kalau di sini nggak akan selesai semua, ya. Keutamaan zikir itu sampai ditulis satu buku penuh, tebal sekali, 300 halaman lebih. Hanya untuk membicarakan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini cuma disebutkan sebagian saja. Misalnya berzikir itu kalau kita membaca subhanallah itu akan memberatkan timbangan. Kemudian kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi pahalanya. Satu kali membaca subhanallah walhamdulillah itu pahalanya memenuhi langit dan bumi, penuh semua dengan pahala bapak-bapak. Langit dan bumi ini. Meskipun kadang-kadang kelewat juga, ya. Kadang-kadang terlewat juga. Berapa kali bacanya bebas saja, kalau ini kan tidak ada aturannya. Nanti di momen-momen yang ada aturannya silahkan beriltizam, berdisiplin dengan bilangannya. Misalnya setiap kali selesai sholat itu jumlahnya 33. Boleh nggak kurang dari 33? Boleh. Boleh nggak lebih dari 33? Boleh. Tapi 33 punya keutamaan tersendiri. Jadi zikir itu memang bisa dikerjakan dengan cara apa saja, dengan bilangan berapa saja. Tapi kalau kita beriltizam dengan bilangan yang sudah disebutkan, itu ada keutamaan tersendiri. Ya, misalnya yang 33, ya.
Itu kan hadisnya karena orang-orang Ansor dulu yang miskin, orang-orang Muhajirin yang miskin datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahabu ahlul amwali bil ujuri kulliha." Enak banget kalau jadi orang kaya bisa borong pahala. Ya, kita sholat, mereka sholat, tapi giliran mereka haji saya cuma nganterin. Ya. Saya puasa, mereka juga puasa, tapi giliran zakat mah saya jadi mustahik. Terus gimana saya bisa nyusul pahalanya? Kata Nabi, duduk setiap kali selesai sholat fardu, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, ya Allahu Akbar 33, kata Nabi. Kalau kamu kerjakan dan itu konsisten, pahalamu akan melampaui mereka semua. Kalau bicara pahala, ya, selalu ada alternatif di dalam agama ini. Ya. Nanti musimnya kurban, yang mampu kurban, kurban silakan. Ya, yang tidak mampu kurban, banyak amalan-amalan yang setara pahalanya dengan kurban. Ya. Nah, jadi ini nih keutamaan-keutamaannya. Bahkan zikir ini adalah wasiat Nabi untuk para lansia. Ya. Para lansia itu kalau di pesantren lansia, ya, kemudian di bimtal, ini ada yang PNS kan ada bimtalnya ya, bimtal pensiun, salah satu menunya adalah memperbanyak zikir. Ya, ada berapa usia pensiun, Pak? 60. Nah, itu saya suka ditawari, saya mau ngisi bimbingan mental untuk yang pra pensiun. Nah, ternyata pensiun itu bikin stres bagi sebagian orang. Ya, kalau bapak-bapak makanya seneng pensiun, istirahat. Tapi sebagian orang kan pensiun itu bikin panik, ya. Makanya ada bimbingan mentalnya. Nah, salah satu menunya adalah memperbanyak zikir. Ini wasiat Nabi SAW. Ummu Hani pernah ketemu dengan Nabi SAW di usianya yang sudah senja. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya kan udah tua nih, udah sepuh gini. Tolong dong kasih saya wasiat amalan yang bisa saya kerjakan di usia yang tua ini, yang nggak terlalu makan tenaga karena sudah tua, ya, yang tidak memberatkan." Kata Nabi SAW, banyak berzikir, perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di usia-usia yang sudah sepuh. Ya. Apa fungsinya? Kalau sudah sepuh, bapak-bapak ketika tidak bisa lagi mengerjakan ibadah-ibadah yang berat, haji lagi misalnya sudah sulit, ya. Kemudian apa? Ibadah-ibadah yang berat yang biasa kita kerjakan. Itu nanti dimudawamahkannya, dikonsistenkannya dengan zikir gantinya. Gantinya dengan zikir. Ada yang hari ini konsisten dengan ibadah yang berat, ada? Apa misalnya? Ya. Misalnya kalau zaman dulu kan ada orang yang konsisten berjihad. Ketika dia umurnya sudah 70, 80, sudah tidak kuat lagi berangkat, maka konsistensi itu dijaga dengan zikir. Sehingga dengan zikir itu dia dianggap seolah-olah masih berangkat berjihad. Maksudnya amal-amalan kita yang berat nanti dikerjakan di usia tua, nah, konsistennya itu dengan zikir. Jadi digantilah amalan itu dengan zikir kepada Allah, sehingga kemudian Allah masih tetap mencatatkan amalan yang serupa meskipun digantinya dengan zikir. Ini makanya diwasiatkan kalau sudah sepuh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir ini adalah nanti makanan kita kalau dalam kondisi-kondisi sulit, ya. Nanti kondisi suatu saat pada hari menjelang kiamat kita akan terusir, ya, oleh Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak nanti udah nggak bisa lagi pakai ATM-nya, pakai ininya dan lain sebagainya. Semua kekayaan kita tinggalkan, ngungsi kita, Pak, di puncak-puncak gunung. Tidak ada makanan, tidak ada minuman dan lain sebagainya. Apa ganti makanan dan minumannya? Zikir kepada Allah. Kenyang-kenyang, kata Nabi kenyang. Itu ya, nanti itu masa-masanya akan datang. Ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin saya jelaskan ini tentang yang berikutnya, as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu dari mulai awal adanya azan sampai nanti selesai, itu semuanya penuh dengan cahaya salatnya. Ya. Makanya saya sarankan sesekali bawa sholat itu pulang ke rumah, jangan dihabiskan di masjid. Ya.
Kalau seandainya ya kemampuan sholat kita, sholat sunnah kita ya, misalnya hanya rawatib saja dan nggak bisa ngerjain yang lain, kita belum bisa nambah sholat sunnah yang lain, rawatib itu bawa pulang ke rumah saja, Pak. Ya, rawatib itu bawa pulang saja ke rumah. Tapi kalau di sini dikerjakan di rumah dikerjakan, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi ini kalau seandainya kita tidak bisa mengerjakan sholat sunnah selain rawatib 2 rakaat ba'da isya misalnya, atau 2 rakaat ba'da maghrib, bawa pulang saja ke rumah, Pak. Sayang cahayanya. Masjid ini dapat banyak cahayanya, Pak. Terang benderang. Ya. Di rumah kita perlu cahaya, itu bawa pulang. Sesekali sholat qobliyah itu di rumah, qobliyah subuh di rumah. Nanti ke sini datang tahiyatul masjid saja. Qobliyahnya kerjakan di rumah. Sayang cahayanya, Pak. Ya. Rumah kita perlu cahaya. Jangan gelap-gelapan gitu ya. Kenapa sholat ini disebut cahaya? Ya kita lihat ya, dari mulai aktivitas awalnya saja itu sudah penuh dengan cahaya. Azan itu semua kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat cahaya. Saya kutipkan salah satu contohnya saja, misalnya ujung dari azan itu kan la ilaha illallah gitu ya. Itu kata Nabi, wallahi inni la'alamu kalimatan la yakuluha abdun muslimun inda mautihi illa kanat lahu nurun fi sahifatihi. Demi Allah, saya tahu sebuah kalimat yang kalau diucapkan seorang hamba mukmin di ujung hidupnya, maka kalimat itu akan menjadi cahaya di seluruh catatan amalnya. Catatan amalnya terang benderang gara-gara satu kalimat ini. Kemudian kata para sahabat, kalimat apa itu ya Rasulullah? La ilaha illallah. Ya. Jadi dari mulai takbirnya, kemudian tahlilnya yang dibaca di dalam kalimat-kalimat adzan, itu semua kalimat cahaya semua, Pak. Yang kalau kita dawamkan itu semua catatan amal solih kita terang benderang dengan cahaya. Gitu. Ya. Itu adzannya. Kemudian setelah itu apa aktivitas kita? Wudu kan, setelah adzan itu kan wudu. Itu wudu itu cahaya. Kata Nabi, nanti umatku pada hari kiamat beda dengan umat yang lain. Umatku itu terang benderang penuh dengan cahaya. Dari mana? Dari bekas wudu mereka. Cahaya lagi. Setelah itu apa kegiatan kita? Jalan ke masjid. Apa kata Nabi? Basyiril masya'ina fid dhulumati bi anna lahu nurun yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira pada bapak-bapak, ibu-ibu yang senang berjalan menuju masjid di waktu yang gelap, terutama dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Jalannya aja cahaya, sholatnya ya cahaya. Begitu takbir, kalimat takbir itu adalah cahaya. Begitu kita baca Fatihah, Fatihah itu cahaya. Ya, di dalam hadis disebutkan ketika malaikat Jibril sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba terdengar suara dari langit itu. Kemudian Nabi bertanya, Jibril, apa itu? Itu suara pintu langit dibuka. Kenapa dibuka? Ada malaikat yang turun. Dan setelah itu pintu itu tidak akan pernah dibuka lagi selama-lamanya. Cuma itu saja, waktu itu saja. Ya. Ketika Allah memberikan wahyu tentang keutamaan 2 surah. Yang surah itu disebut sebagai cahaya yang sempurna. 1 Al-Fatihah, 2 akhir Al-Baqarah. Yang cahaya. Jadi dari awal sampai baca Fatihah isinya cahaya semua. Ya. Itu adalah cahaya. Jadi Fatihatul Kitab itu cahaya. Dan akhir Al-Baqarah, dari mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, itu cahaya. Setelah itu baca apa kita? Baca surah kan? Quran itu kan cahaya. Ya. Nurun wahudan, gitu ya. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah petunjuk. Jadi semua kegiatan aktivitas sholat kita ya, dari awal sampai akhir itu penuh dengan cahaya. Makanya disebutkan as-sholatu nurun. Terlihat nanti dari apa cahaya itu? 1, terlihat di wajah. Cahayanya akan terlihat di wajah. Kan beda ya, yang sholat dengan yang tidak sholat tuh beda ya.
cahayanya berbeda. Kemudian terlihat di mana lagi? Terlihat di dalam rumahnya cahaya itu. Kemudian terlihat di mana lagi? Terlihat di dalam perbuatannya cahaya itu. Ya. Makanya disebutkan di dalam ayatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Karena sholat itu adalah cahaya. Nah, makanya kemudian kalau bisa saya sarankan, karena sholat ini penuh dengan cahaya, sesekali ya sholat itu yang sunnah-sunnah dibungkus, dibawa pulang ke rumah. Bahkan ketika bapak-bapak jalan ke masjid dan pulang dari masjid, itu ada doa yang dianjurkan, dan doanya adalah doa cahaya. Ya, jadi ketika keluar dari masjid, keluar dari rumah, setelah nutup pintu gerbang, jalan ke masjid, doanya adalah Allahumma ij'al fi qalbi nuro, wa fi sam'i nuro, wa fi basari nuro, wa min amami nuro, wa min khalfi nuro, wa min tahti nuro, wa min fawqi nuro, Allahumma ij'alni nuro waj'alni nuro. Itu doa yang diajarkan ketika berangkat ke masjid. Doanya adalah doa cahaya. Ya Allah, ya, jadikanlah di hatiku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya, di kanan saya cahaya, di kiri cahaya, di atas cahaya, di bawah cahaya. Allahumma ja'alni nuro, jadikanlah aku sebagai cahaya untuk orang lain, waj'alni nuro, dan jadikanlah yang lain cahaya bagiku. Nah, ini jarang dibaca. Saya juga kalau lagi lari-lari nggak baca juga sama. Ya. Tapi kalau bisa nanti dibaca. Setiap kali nanti keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau naik kendaraan, lanjut doa naik kendaraan. Kalau ke masjid doanya yang ini. Kalau mau ngajar doanya ada lagi. Allahumma inni a'udzubika min an adilla wa udullah. Nanti yang bisnis juga sama, nanti ada doanya juga. Keluar dari rumah menuju tempat, yang dari kantor keluar menuju tempat pekerjaan juga ada doanya. Yang intinya adalah kalau saya mau mengajar, Pak, doanya selain yang tadi, tambah lagi doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan menyesatkan orang lain. Nah, kan begitu kan kalau mau ngajar. Ya. Kalau yang bekerja nanti minta perlindungan kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari kezoliman dan dizolimi orang lain. Jangan menzolimi orang lain dan jangan mau dizolimi orang lain. Gitu. Nah, makanya itu dong. Kan kalau bekerja hubungannya begitu, jangan menzolimi orang lain dan jangan dizolimi orang lain. Saya kalau mau ngajar, doanya tadi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya minta perlindungan dari saya tersesat, atau saya disesatkan orang lain dan saya menyesatkan orang lain. Kalau lengkap doanya. Tapi kalau mau masuk masjid tadi Pak, doanya tadi Allahumma ij'al fi qalbi nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basari nuron, wa min amami nuron, wa min khalfi nuron, wa an yamini nuron, wa an shimali nuron. Allahumma ij'alni nuron waj'al li nuron. Ini sekali lagi, kalau urusan sholat semuanya urusannya adalah urusan cahaya. Makanya Nabi mengatakan as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Karena sholat adalah cahaya, maka rumah kita harus dipenuhi dengan cahaya. Salah satunya kita bawa dari sholat-sholat kita. Jadi kalau bisa dua-duanya ya Pak ya. Karena kalau bapak-bapak semuanya sholatnya di rumah, mesinnya sepi tar. Jadi sisakanlah sedikit ya. Kalau bisa 4 rakaat, di sini 2, di rumah 2. Atau witirnya di rumah nanti, di sini 2, nanti di rumah 1 witirnya. Ya. Yang penting jangan semua dihabiskan di sini. Baik para jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, karena ini masih ada 3 lagi dan ini panjang-panjang ya. Baru sampai pada yang pertama tentang bersuci, kemudian tentang zikir, dan yang ketiga tentang sholat. Nanti sisanya tentang sedekah, tentang sabar, dan tentang Al-Quran ya, mudah-mudahan kita bisa lanjut di pertemuan yang akan datang. Jika ada yang perlu kita diskusikan silakan.
Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait sholat rawatib tadi Pak, kan ada juga sholat yang sholat fajar ya Pak, sebelum subuh itu Pak. Nah itu ketentuannya gimana ya Pak? Sholat itu baru sholat qobliyah tadi, ada sholat tahiyatul masjid, ada ini sih urutannya seperti apa baiknya Pak. Terus kedua, kalau sholat rawatib sebelum sama sesudah, jika misalnya kita datangnya telat Pak, apakah masih boleh sholat ini qobliyahnya? Dan kalau misalnya isya nih saya pulangnya kan malam Pak, setelah naik bis, kadang waktunya nggak tepat tuh, apakah masih boleh sholat ba'diyahnya juga Pak? Ada batasannya nggak sih sholatnya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam khairan katsiran. Alhamdulillah. Ini penting sekali pertanyaannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salat qobliyah subuh itu atau salat qobla fajar itu ya qobliyah subuh yang biasa kita kerjakan. Kalau kita mau mengerjakannya di rumah, jadi setelah selesai azan baru kita kerjakan. Ya, itu salat qobla subuh, salat qobla fajar itu sama saja. Ya. Rakaat pertamanya kalau bisa baca Al-Kafirun, rakaat keduanya membaca Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah yang pendek-pendek. Ya. Kemudian setelah itu berangkat ke masjid. Di sini kita tinggal tahiyatul masjid. Ya. Tapi kalau di rumah tidak, kemudian kita datang ke masjid, dilihat timer masih ada 5 menit lagi, 6 menit lagi, bisa 2 kali sholat. Satu sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian yang kedua sholat qobliyah. Tapi kalau lihat timernya tinggal 3 menit, sholat qobliyah saja. Qobliyah saja. Nanti tahiyatul masjidnya include di dalam qobliyah kita. Kita niat usolli qobla subhi saja. Jangan dua-dua niatnya, satu saja. Niat sholat sebelum subuh, qobla fajar, qobla subuh. Ya, nanti tahiyatul masjidnya otomatis akan ikut di dalam qobliyah subuh. Ya. Ini kalau kita datangnya sekitar masih ada waktu 3 menitan lagi. Gimana kalau kita datangnya tinggal 1 menit lagi? Ya, timernya tinggal 1 menit lagi. Sebetulnya para jamaah sekalian, ya, saya pribadi ya, kalau tidak akan menghalangi bapak-bapak yang mau iqomah, saya akan paksakan untuk sholat. Cuma saya kadang khawatir kalau saya sholat dan itunya tinggal 1 menit, nanti bapak-bapak nungguin saya sholat gitu. Padahal Pak, kalau sudah waktunya iqomah, qomat saja. Ya, saya misalnya 1 menit timer, sholat saja, sholat. Baru dapat ruku rakaat pertama, sudah iqomah, ya sudah, sholatnya tinggalkan, ikut sholat fardu. Ya, cuma kadang-kadang tidak enak karena nanti akan ditungguin, nah, gitu ya. Mau iqomah, masih ada yang sholat, tahu gitu. Padahal kalau imam sudah datang, harusnya imam tuh yang nyuruh iqomah, bukan timer ini. Kalau kata Mas Taki, qomat sudah, ya meskipun saya lagi sholat sunnah, iqomah saja. Kadang-kadang suka nggak enak gitu Pak, kalau udah lihat timernya tinggal 1 menit, ya saya udah paling berdiri berdoa atau yang lain-lain kan. Padahal begitu masuk masjid, ya salat saja. Dapatnya cuma 1 rakaat atau dapatnya cuma sampai ruku, tidak jadi masalah. Kata Nabi, fa idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqomah, batalkan sholatnya, ikut sholat fardu. Cuma tadi ya, kadang nggak enak, suka ditungguin gitu. Dan itu yang paling berhak untuk iqomah belum, itu imamnya. Ya. Loh, enak dong jadi imam, ya makanya jadi imam Pak. Enak jadi imam, bisa nyuruh iqomah ya. Kalau kata imamnya tunggu setengah jam lagi, tunggu, biarin aja timernya. Ya, imam yang paling berhak untuk menentukan kapan iqomah atau kapan tidak. Tapi biar disiplin memang bagus pakai timer. Ini yang pertama ya. Jadi untuk sholat qobliyah silakan demikian. Kalau sholat itu ternyata tidak keburu, ya, sholat qobliyah itu tidak keburu, langsung saja ikut sholat fardu. Ya, nanti diganti dengan sholat yang lain. Bahkan kata para ulama itu bisa diqadha. Nanti di waktu duha Bapak qadha qobliyah subuh. Ya, misalnya. Kalau sholat ba'diyah selama waktu sholatnya masih ada, masih boleh. Misalnya, ya, misalnya saya sholat isya.
Tapi karena ada tamu saya langsung pulang. Tamunya pulangnya jam 10. Saya ba'diyah isya jam 10 boleh. Selama masih ada waktu untuk sholat isyanya. Ya. Nah, jadi apalagi kalau memang sholat isyanya belum, misalnya ya, pulang dari kerja naik bis, datang ke rumah jam 8. Ya, maka sama urutannya. Setelah wudhu, qobliyah dulu, kemudian sholat, kemudian ba'diyah. Atau sholat langsung isya karena qobliyahnya tidak muakkadah, sholat isya kemudian qobliyah, kemudian ba'diyah isya. Ya. Jadi tidak ada halangan meskipun nanti terlambat untuk mengerjakan qobliyah atau ba'diyah, tidak ada halangan. Ya. Gitu ya. Ada lagi? Iya, Pak Ustadz, sebaiknya tuh dilakukan kalau habis sholat maghrib terus doa, terus baru sholat ba'diyah. Doa dulu apa sholat ba'diyah dulu? Bagusnya. Oh, selesai sholat fardu. Iya. Doa itu paling bagus sebelum sholat fardu. Ya, boleh setelah sholat fardu, boleh, silakan ya, tidak ada halangannya. Tapi yang paling bagus itu sebelum sholat fardu. Setelah kita sholat qobliyah, itu adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Ya, antara azan dan iqamah. Ya, kan azan, lalu kita sholat qobliyah misalnya ya, masih ada waktu nih setengah menit lagi atau 1 menit. Habiskan untuk berdoa, itu bagus. Itu waktu paling mustajab untuk berdoa. Kalau tidak, kemudian karena kita terlambat hanya bisa sholat sunnah lalu langsung iqamah, setelah sholat fardu boleh doa, boleh, silakan. Ya. Nanti doanya setelah sholat ba'diyah atau sebelum ba'diyah, boleh yang mana saja, boleh yang mana saja. Ya. Tapi tadi yang paling bagus, satu sebelum sholat fardu, yang kedua di dalam sholat fardu. Yang kemudian yang ketiga di dalam sholat sunnah. Jadi ketimbang dikerjakan di luar sholat, lebih baik dikerjakan di dalam sholat. Habis itu kan sholat ba'diyah ya. Nah, ketika sholat ba'diyah itu berdoa, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung lagi sholat, lagi audiensi, langsung aja minta. Setelah sholat boleh, boleh. Sebelum sholat boleh, semuanya boleh. Tapi kalau yang mana yang lebih baik tadi? Sebelum sholat fardu, antara azan dan iqamah. Kemudian di dalam sholatnya langsung, yang lebih baik. Tapi mau setelah sholat juga boleh. Setelah ba'diyah boleh. Sebelum ba'diyah juga boleh. Ya. Doanya sendiri boleh. Mau doa bersama boleh, silakan. Ya, tidak ada halangan. Ya. Saya nggak mau ikut Mas Taki, saya punya hajat sendiri. Soalnya Mas Taki nggak pernah nyangkut-nyangkut yang saya butuhin. Saya mau sendiri, boleh, silakan. Ya. Atau saya aminin aja deh yang boleh juga. Dua-duanya boleh. Ya. Alhamdulillah. Jadi silahkan dikerjakannya seperti itu. Tapi kalau tadi yang tanya mana yang lebih utama, sebelum sholat fardu, antara azan dan iqamah. Atau yang kedua, persis di dalam sholatnya. Terutama ketika sujud, itu langsung Nabi yang memerintahkan fa'aktsiru fid du'a. Posisi sujud adalah posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah, maka perbanyaklah doa. Mumpung lagi dekat, gitu. Mumpung lagi dekat, banyakin doa. Nah, Allahumma rzuqni aja terus habisin gitu misalnya ya. Iya gitu. Kalau kita kan yang zikir tuh, kalau normalnya subhanallah walhamdulillah, kalau dibuat lagu boleh nggak? Misalnya subhanallah, boleh nggak dibuat lagu atau buat istighfar, astagfirullah, atau ada khusus lagu? Zikir itu yang paling prioritas adalah apa ya istilahnya itu, nyambungnya hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prioritas pertama ya. Jadi dengan cara apa zikir itu bisa bersambung kepada Allah? Nah, itu adalah cara terbaik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kalau lagu-lagu itu nanti ada dua macam ya. Ada yang lagu menyebabkan lahan, itu jangan dikerjakan. Lahan itu maksudnya satu,
kalimatnya jadi berantakan gitu ya, karena harus ngikutin nada lagu gitu ya. Iya kan? Iya, kan banyak karena ngikutin irama, akhirnya kalimatnya jadi berantakan. Yang harusnya panjang jadi nggak panjang, yang harusnya sekian jadi sekian gitu ya. Makanya yang biasa saja, ya, sehingga bisa lebih khusyuk dan menyempurnakan hak setiap hurufnya. Karena khawatirnya itu kalau nada lagu itu tidak merubah makna, tidak merubah struktur, tidak merubah kalimat, silakan ya. Makanya nanti lagu itu ada ini yang tertentu. Murotal itu kenapa ada lagunya sekian? Karena itu yang bisa mengadopsi ya. Dipakai lagu lain ternyata nggak cocok dia ya, akan membuat maknanya jadi berantakan, susunan matnya jadi berantakan dan lain sebagainya ya, jadi agar kemudian setiap hurufnya bisa dipenuhi haknya, dibaca biasa saja ya. Iya, saya gitu. Sebutkan misalnya contohnya kan, kalau dipakainya nadanya yang tidak cocok itu nanti akan merubah komposisi hak huruf, sehingga ada yang panjang jadi tidak panjang, ada yang pendek jadi kepanjangan ya, dan lain sebagainya gitu ya. Baik para jamaah sekalian, saya mohon maaf ya, hari ini juga masih ada agenda lain. Bapak-bapak mau ikut saya boleh, saya mau ke Ragunan. Saya ada rapatnya di Ragunan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Aku qauli hadza, saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.